Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis korelasi panjang dan lebar daun jeruk purut dan daun. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Ada Dayana Ristanur Fauzia, Elsa Dwi Rizkianti, dan saya sendiri Lisdamaya Aristia Ayu Utomo. Baik, saya akan menjelaskan tentang dataset yang dianalisis. Penelitian ini menerapkan statistika dalam biologi melalui analisis morfologi daun. Objek penelitiannya adalah daun jeruk purut dan daun mangga, karena perbedaan morfologinya yang jelas. Data terdiri dari 100 sampel masing-masing jenis daun dengan pengukuran panjang dan lebar. Analisis statistika, deskriptif, dan korelasi digunakan untuk mengetahui variasi ukuran antara hubungan panjang dan lebar daun. Lalu ada cara membuat dataset. Yang pertama ada pengambilan sampel. Sampel terdiri dari 100 daun jeruk purut dan 100 daun mangga. Diambil dari tanaman yang berbeda karena untuk menghindari bias. Yang kedua ada pencatatan data. Data dicatat dalam bentuk tabel dataset yang berisi jenis daun, panjang daun, dan lebar daun. Yang ketiga ada pengukuran variabel. Pengukuran dilakukan menggunakan penggaris. Panjang daun diukur dari pangkal hingga ujung daun. Seluruh pengukuran dicatat dalam bentuk sentimeter. Yang keempat ada penyusunan dataset. Data hasil pengukuran disusun dalam bentuk spread atau data frame. Dataset digunakan untuk menghitung rata-rata, median, dan standar deviasi ukuran daun. Dataset digunakan untuk analisis korelasi guna melihat hubungan antara panjang dan lebar daun. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik statistik deskriptif panjang dan lebar daun jeruk purut dan daun jeruk mangga? Yang kedua, bagaimana pola distribusi panjang dan lebar daun pada kedua jenis daun tersebut? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan atau korelasi antara panjang dan lebar daun berdasarkan analisis korelasi Pearson? Yang empat, apakah panjang daun berpengaruh signifikan terhadap lebar dan berdasarkan regresi linear sederhana? Yang terakhir, apakah lebar daun dan jenis daun berpengaruh terhadap panjang daun berdasarkan regresi linear berganda? Lalu tujuannya, yang pertama mendeskripsikan karakteristik panjang dan lebar daun menggunakan analisis statistika deskriptif. Yang kedua, mengetahui pola distribusi panjang dan lebar daun melalui histogram dan kurva densitas. Ketiga, menganalisis hubungan antara panjang dan lebar daun menggunakan scatter plot dan korelasi Pearson. Yang keempat, mengevaluasi pengaruh panjang daun terhadap lebar daun melalui regresi linear sederhana. Lalu yang terakhir adalah menganalisis pengaruh lebar dan daun dan jenis daun terhadap panjang daun menggunakan regresi linear berganda. Lalu ada analisis data. Dataset terdiri dari 200 pengamatan dengan variabel jenis daun panjang dan lebar daun. Jumlah daun mangga dan jeruk purut seimbang. Panjang daun berkisar 6,54 sampai 34,04 cm dengan variasi yang cukup tinggi dan distribusi cenderung miring ke kanan. Lalu lebar daun berkisar 2,53 sampai 9,48 cm dengan variasi lebih kecil dan distribusi relatif simetris. Lalu data di samping menampilkan hasil pengukuran panjang dan lebar daun, di mana setiap baris merepresentasikan satu sampel daun dalam satuan sentimeter. Data ini digunakan sebagai data awal untuk analisis statistika, seperti pembuatan grafik dan analisis regresi guna mengetahui hubungan antara panjang dan lebar daun. Lalu gambar di atas menampilkan hasil analisis regresi linear antara panjang dan lebar daun. Setiap titik pada grafik merepresentasikan satu sampel daun. Garis regresi yang cenderung menurun menunjukkan antara hubungan
negatif yang lemah, yaitu ketika panjang daun meningkat, lebar daun cenderung sedikit menurun. Namun, sebaran titik yang cukup luas menunjukkan bahwa hubungan antara panjang dan lebar daun cukup kuat. Selanjutnya, gambar di samping menampilkan ringkasan model regresi linear sederhana antara panjang dan lebar daun. Hasil analisis menunjukkan bahwa panjang daun tidak berpengaruh signifikan terhadap lebar daun. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan panjang daun cenderung diikuti penurunan lebar daun. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Nilai R pangkat 2 yang kecil menunjukkan bahwa variasi lebar daun sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lain di luar panjang daun, sehingga model regresi ini belum cukup baik untuk digunakan sebagai prediksi. Lalu, diagram lingkaran di samping adalah proporsi jenis daun yang terdiri dari daun jeruk purut dan daun mangga. Diagram tersebut memperlihatkan bahwa kedua jenis daun memiliki jumlah yang sama, sehingga masing-masing menempati setengah bagian lingkaran. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki proporsi jenis daun yang seimbang. Gambar di samping menampilkan heatmap korelasi yang menggambarkan hubungan antara panjang dan lebar daun. Grafik ini menunjukkan sebaran data ukuran daun dengan sumbu horizontal mewakili lebar daun dan sumbu vertikal mewakili panjang daun. Pola warna pada grafik digunakan untuk menunjukkan distribusi dan kepadatan data, sehingga memudahkan dalam melihat kecenderungan hubungan antara kedua variabel. Visualisasi ini sering digunakan dalam studi botani untuk menganalisis pola pertumbuhan dan hubungan ukuran daun. Gambar di atas menampilkan visualisasi distribusi, scatter plot, dan korelasi antara panjang dan lebar daun. Histogram menunjukkan sebaran data panjang dan lebar daun, sehingga dapat dilihat pola distribusi masing-masing variabel. Diagram pencar memperlihatkan bahwa antara panjang dan lebar daun, di mana titik-titik data membentuk pola yang cenderung meningkat. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,64 menunjukkan adanya hubungan positif dengan kekuatan sedang, yang berarti peningkatan panjang daun umumnya diikuti oleh peningkatan lebar daun. Selanjutnya, gambar di samping menunjukkan histogram panjang daun. Sumbu horizontal merepresentasikan panjang daun dalam sentimeter, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi data. Histogram memperlihatkan bahwa sebagian besar daun memiliki panjang pada kisaran pendek hingga sedang, sementara daun dengan panjang yang lebih besar jumlahnya relatif lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran daun yang sangat panjang jarang ditemukan dalam data. Kemudian gambar di atas menampilkan histogram dan box plot yang menggambarkan distribusi panjang daun. Box plot menunjukkan ringkasan statistik deskriptif seperti nilai median, rentang interkuantil, serta nilai minimum dan maksimum tanpa adanya pencilan. Histogram yang dilengkapi dengan kurva densitas memperlihatkan sebaran frekuensi panjang daun dengan pola distribusi yang bersifat unimodal dan puncak pada kisaran 10-20 cm. Visualisasi ini digunakan untuk melihat pemutusan data, tingkat penyebaran, dan bentuk distribusi panjang daun secara lebih jelas. Gambar di samping menampilkan box plot yang membandingkan lebar daun jeruk purut dan daun mangga. Box plot menunjukkan bahwa daun mangga memiliki lebar yang cenderung lebih besar dibandingkan daun jeruk purut, yang terlihat dari nilai median yang lebih tinggi. Variasi lebar daun mangga juga lebih besar, sedangkan lebar daun jeruk purut relatif lebih kecil. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa daun mangga umumnya lebih besar dan memiliki variasi ukuran yang lebih besar dibandingkan daun jeruk purut. Matriks korelasi Pearson antara panjang dan lebar daun. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,64 yang menandakan adanya hubungan positif dengan kekuatan cukup kuat. Hal ini berarti bahwa daun yang lebih panjang cenderung memiliki lebar yang lebih besar.
Namun, karena nilainya tidak mendekati 1, hubungan tersebut tidak sempurna dan masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti jenis daun dan kondisi tumbuhan. Gambar di samping menampilkan scatter plot hubungan antara panjang dan lebar daun. Pola sebaran titik menunjukkan hubungan positif, di mana peningkatan panjang daun cenderung diikuti oleh peningkatan lebar daun. Daun yang lebih pendek umumnya memiliki lebar yang lebih kecil, sedangkan daun yang lebih panjang menunjukkan variasi lebar yang lebih besar. Meskipun tidak membentuk garis lurus sempurna, grafik ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup jelas antara panjang dan lebar daun. Gambar di atas adalah hasil analisis regresi linear berganda antara panjang daun dengan lebar daun dan jenis daun. Model regresi menunjukkan nilai R kuadrat sebesar 0,861, yang berarti sebagian besar variasi panjang daun dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Jenis daun berpengaruh signifikan terhadap panjang daun, di mana daun mangga memiliki panjang rata-rata lebih besar dibandingkan daun jeruk purut. Sementara itu, lebar daun tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap panjang daun. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan panjang daun lebih dipengaruhi oleh jenis daun daripada lebarnya. Berikutnya yaitu ada exploitory. Di dalam exploitory itu sendiri ada distribusi dan histogram, scatter plot, hubungan panjang dan lebar daun, korelasi persen, box plot panjang daun, box plot lebar daun berdasarkan jenis daun, dan keefektifan box plot. Distribusi dan histogram. Histogram menunjukkan penyebaran panjang daun. Kurva density menampilkan bentuk distribusi data. Distribusi cenderung tidak simetris sempurna dan terdapat indikasi skew ke kanan karena nilai maksimum cukup jauh dari median. Hubungan positif antara panjang dan lebar daun. Daun yang lebih panjang cenderung memiliki lebar yang lebih besar. Titik-titik tidak menyebar acak, menandakan hubungan yang cukup kuat. Korelasi persen. Hasil korelasi persennya yaitu 0,638. Interpretasi. Nilai interpretasinya yaitu 0,638 menunjukkan korelasi positif sedang hingga kuat. Artinya, semakin panjang daun dan semakin lebar daun. Meskipun tidak sempurna, korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, hanya keterkaitan. Box plot panjang daun menampilkan median, kuartil, dan kemungkinan outlier. Rentang cukup lebar, yang artinya variasi data tinggi. Box plot lebar daun berdasarkan jenis daun, yaitu membandingkan lebar daun mangga dan daun jeruk purut. Terlihat perbedaan sebaran dan median antar jenis daun. Keefektifan box plot yaitu untuk membandingkan kelompok, mendeteksi data ekstrim atau outlier. Kesimpulan pada presentasi kali ini, berdasarkan hasil analisis statistika, panjang dan lebar daun jeruk purut dan daun mangga menunjukkan variasi ukuran yang cukup besar. Daun mangga umumnya memiliki ukuran dan variasi yang lebih besar dibandingkan jeruk purut. Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan positif sedang antara panjang dan lebar daun, di mana daun yang cenderung panjang memiliki lebar yang lebih besar. Namun, regresi sederhana menunjukkan bahwa panjang daun tidak berpengaruh signifikan terhadap lebar daun. Pada regresi berganda, jenis daun terbukti berpengaruh signifikan terhadap panjang daun. Sementara, lebar daun tidak berpengaruh signifikan. Penggunaan perangkat lunak R membantu dalam analisis data dan visualisasi sehingga pola distribusi dan hubungan antar variabel dapat dipahami dengan lebih jelas. Sekian presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.